Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perbengkelan untuk materi tentang patri. Ada patri keras dan juga patri lunak, ada yaitu brazing dan juga soldering. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu. Dan tujuannya yang pertama adalah kalian diharapkan mampu memahami, mengetahui, dan menjelaskan terkait dengan pengertian, prinsip dasar, dan jenis-jenis dari patri. Kemudian juga tahu cara kerjanya, peralatan dasar dari patri, baik lunak maupun keras. Kemudian juga mampu menjelaskan teknik dasar dalam pengerjaan patri keras. Kemudian nanti di praktik mungkin kalian bisa melakukan salah satu pekerjaan yaitu menggunakan patri lunak, kemudian melakukan pengamatan terhadap mutu pekerjaan patri dan juga memahami aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan pada proses pengerjaan patri. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi patri ini prinsip dasarnya hampir sama dengan uh, las kemarin ya, ada las listrik dan juga las api gitu. Jadi patri itu adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara memanaskan dan menggunakan logam pengisi. Jadi prosesnya sama dengan proses pemanasan benda kerja dan juga ada logam pengisi. Namun di sini adalah pemanasannya tidak meleburkan benda yang ingin disambungkan. Jadi benda kerjanya tidak ikut dileburkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi suhunya, yaitu titik lebur benda pengisi itu lebih rendah daripada suhu yang kita gunakan atau pemanasnya. Kemudian titik lebur logam tidak lebih besar dari suhunya, atau artinya tidak mencapai suhu titik lebur logamnya. Artinya benda kerjanya tidak dileburkan. Nah, gunanya apa adalah untuk menyambung logam-logam non besi. Kelebihannya itu adalah untuk menyambung material logam yang tidak sejenis dan ekonomis lebih murah. Gitu. Hasil sambungan dengan patri relatif lebih halus, rapi dan tidak mengakibatkan deformasi, baik untuk pekerjaan yang relatif halus dan teliti gitu. Baik juga untuk pekerjaan yang relatif halus dan teliti, seperti misalkan pipa bertekanan, elektronik, kerajinan dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dari teknik pemanasannya dan titik lebur logam pengisinya, patri dibagi menjadi dua, ada patri lunak dan juga ada patri keras. Jadi patri lunak itu adalah soldering, patri keras itu adalah brazing. Oke, selanjutnya untuk temperatur kerja sendiri pada soldering itu biasanya di bawah 400 derajat Celcius, tapi untuk brazing itu biasanya di atas 400 derajat Celcius. Oke, prinsip umum pematrian yang pertama, logam pengisi atau filler mengalir atau meresap pada area yang relatif lebih luas pada celah yang relatif lebih tipis. Kapilaritas adalah prinsip dasar terpenting dalam proses pematrian di mana logam pengisi atau filler yang mengalir sedapat mungkin mengalir atau meresap secara merata dan homogen ke seluruh permukaan sambungan yang terbentuk di antara kedua logam bekerja. Agar proses kapilaritas berjalan dengan baik dan mutu sambungannya juga baik, maka permukaan kedua benda harus bersih, baik dari kotoran, minyak, ataupun oksidan. Nah, kotoran kasar atau minyak dapat dibersihkan dengan sikat, kertas gosok, atau amplas, sedangkan oksidan dapat dibersihkan dengan bahan khusus atau istilah lainnya adalah flux gitu. Secara umum, sifat kapilaritas dalam pematrian sangat dipengaruhi oleh tebal tipis, celah dan tekanan permukaan antara logam kerja, kemudian karakteristik dari fillernya sendiri, kemudian karakteristik dari fluxnya, kemudian juga ada tekanan atmosfer dan gravitasi. Jadi secara umum pematrian ini dipengaruhi oleh si kapilaritas tadi, dan si kapilaritas ini secara umum dipengaruhi oleh empat, salah satunya salah banyaknya adalah dengan empat faktor tersebut yang sudah saya tadi bacakan seperti itu. Nah, sebelum logam pengisi dilelehkan, permukaan sambung diberi flux terlebih dahulu dan kemudian dipanaskan agar flux meleleh dan meresap ke seluruh permukaan sambung. Flux berfungsi untuk membersihkan oksidan dan mencegah terbentuknya oksidan baru. Logam pengisi kemudian dipanaskan pada suhu tertentu di antara permukaan benda kerja. Kapilaritas antara benda kerja dan leburan filler lebih kuat dibanding dengan kapilaritas antara benda kerja dan lelehan flux. Maka si flux tadi yang lebih dahulu leleh sebelum filler
dengan sendirinya akan terdesak oleh lelehan filler seperti itu. Setelah suhu mendingin, kembali ke suhu ruang, logam pengisi akan mengeras dan mengikat sambungan. Sedangkan flux biasanya akan terlihat melapisi bagian luar sambungan di atas fillernya. Kemudian ada istilah high fluidity, mudah mencair sempurna, adalah karakteristik yang diharapkan dari suatu proses filler agar dapat meresap dengan baik pada celah sambungan yang sempit, khususnya untuk bracing. Jadi fluidity-nya harus high ya, atau mudah mencair secara sempurna agar dihasilkan hasil yang bagus untuk proses penyambungannya, khususnya untuk proses bracing. Kita masuk ke patri keras atau bracing. Salah satu cara yang paling umum dalam pengerjaan patri keras sepintas selalu sama dengan pekerjaan las gas. Dibandingkan dengan patri lunak, metode pengerjaan bracing lebih bervariasi dan bracing dapat dilakukan pada hampir semua jenis logam yang diperdagangkan di pasaran. Karena berbagai kelebihannya secara teknik dan ekonomi, lebih rapi, tidak merubah bentuk kerja, cepat, relatif lebih murah. Bracing sangat luas aplikasinya, terutama untuk komponen-komponen yang memerlukan ketelitian dan terbuat dari logam bertitik leleh relatif lebih rendah. Nanti kita akan melihat di tabel 8.2 menyajikan perbandingan relatif antara berbagai macam metode penyambungan ya. Kemudian ada beberapa macam material logam yang umum digunakan dengan bracing diantaranya adalah aluminium dan paduannya, kemudian paduan magnesium, tembaga, dan paduannya besi tuang, stainless steel, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada tabel 8.2 yaitu perbandingan kualitatif antara bracing dan beberapa metode penyambungan lainnya. Ada mechanical bonding, adhesive bonding, soldering, welding, sama bracing. Secara ekonomi bracing better lah gitu kan. Kemudian kekuatan ya terbaik, kemudian energi yang digunakan baik juga, dan ini ada 3 best dan 2 better ya. Kalau untuk soldering better semua ya, ini yang lainnya seperti itulah ya. Itu jadi kita bisa lihat bahwa secara perbandingan kualitatif bracing lebih unggul dibanding dengan beberapa metode penyambungan yang lainnya seperti itu. Untuk logam pengisi sendiri pada bracing atau untuk bracing secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu ada tembaga, tembaga seng, aluminium silikon, magnesium, tembaga fosfor, nikel, dan emas. Secara umum di dunia industri manufaktur berdasarkan teknik pemanasannya dikenal beberapa proses bracing. Ada torque bracing, resistance bracing, kemudian induction bracing, kemudian ada furnace bracing, deep bracing, infrared bracing. Nah, ini nanti coba kita bahas satu persatu dan kalian nanti coba akses ya di internet tadi yang saya sudah sebutkan itu apa saja. Torch bracing atau bracing semprot, teknik bracing yang mudah dan paling banyak digunakan. Pemanasan dengan nyala api secara langsung disemprotkan ke benda kerja. Umumnya dikerjakan secara manual, pintas sama seperti las gas. Bahan bakar yang digunakan ada asetilin, propen, sama butan. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan kompor pemanas atau pemanas semprot berbahan bakar kerosen. Filler dapat berbentuk ring atau cincin kawat, liat ataupun serbuk atau butiran. Jadi fillernya bisa beragam ya. Kemudian ada bracing tungku atau furnace bracing. Itu adalah teknik bracing yang umum digunakan untuk produksi massal di pabrik. Benda kerja ditempatkan pada konveyor lalu dipanaskan di dalam tungku. Jadi pre-place filler namanya, atau filler dan flux dirangkai dipasang terlebih dahulu pada benda kerja sebelum dimasukkan dalam tungku. Jadi udah dirangkai semua antara benda kerja dan filler, kemudian proses pemanasannya dilakukan di dalam tungku. Kadang teknik ini dilakukan dalam tungku dalam keadaan vakum untuk mencegah terjadinya oksidasi dan tidak memerlukan flux. Dapat juga dalam proses tungku disemprotkan gas tertentu, inner proses seperti misalnya argon, helium untuk memberikan kondisi atau sifat tertentu. Terus ada induksi bracing atau induction bracing, bracing induksi yaitu teknik bracing dengan pemanasan induksi listrik.
tidak terjadi kontak listrik atau magnetik secara langsung pada benda kerja. Sumber panas yang dipakai berasal dari arus listrik frekuensi tinggi yang dialirkan pada sistem koil atau elemen pemanas. Benda kerja diletakkan di tengah atau di dekat koil tersebut. Tidak boleh bersentuhan langsung dengan koilnya. Umumnya termasuk ke dalam pre-place filler, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian yang cukup tinggi dan dalam proses pengerjaannya. Jadi ini untuk yang brazing induksi ya. Kemudian ada dip atau brazing celup. Jadi teknik brazing dengan cara mencelupkan benda kerja ke dalam cairan kimia atau ke dalam logam pengisi yang telah dicairkan dan ditempatkan pada wadah khusus. Umumnya untuk benda kerja yang sangat kecil atau halus. Kemudian di sini ada dua jenis dip brazing, ada yang chemical, kemudian ada yang molten metal. Jadi yang chemical bed dip brazing itu termasuk ke dalam pre-place filler, dicelupkan ke dalam larutan kimia yang di dalamnya terlarut pula unsur logam pengisi. Pemanasan dapat dilakukan melalui wadah larutan celupnya gitu. Kemudian ada yang molten metal bed deep freezing. Benda kerja dicelupkan ke dalam cairan logam. Cairan logam tersebut sekaligus berfungsi sebagai pengisi dan pemanas. Benda kerja harus diangkat dan dijaga sangat hati-hati dalam bak celup sebelum logam pengisi benar-benar mengeras. Seperti itu ya. Jadi ada yang menggunakan bahan kimia, ada yang molten metal tadi ya, chemical bed sama molten metal. Ini untuk yang tipe celup. Kemudian brazing infrared atau infrared brazing. Teknik brazing dengan menggunakan pemanasan sinar inframerah menggunakan lampu inframerah listrik dengan daya di atas 5000 watt. Benda kerja ditempatkan pada dudukan sedemikian rupa, cahaya infrared dapat mengenai bidang brazing sebagaimana seharusnya. Sekeliling benda kerja juga diletakkan reflektor sedemikian rupa sehingga sumber infrared tidak perlu bergerak agar pemanas merata ke seluruh bidang brazingnya. Umumnya dia bentuknya adalah pre-place filler seperti itu. Ini ada beberapa contoh bentuk sambungan dalam teknik brazing. Ada ini gitu kan, tipikal solder joint, tube and solid joint. Ini yang tipe sambungnya lap, boot sama add ke dan lain sebagainya. Ini nanti coba kalian pelajari lagi ya. Kemudian ada baterai lunak. Tadi kita udah bahas baterai keras, sekarang kita coba bahas baterai lunak. Baterai lunak di sini sangat luas digunakan di dunia elektronik dan kerajinan logam seperti emas, perak, perunggu, dan kuningan. Dalam proses pengerjaannya, baterai lunak tidak memerlukan suhu pemanas yang terlalu tinggi untuk mencairkan logam pengisi. Oleh karena itu, alat-alat yang diperlukan umumnya cukup menggunakan logam bisa besi atau tembaga yang dipanaskan. Untuk benda kerja yang relatif kecil atau halus, baterai juga dapat dilakukan dengan semprotan api secara langsung sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pengrajin emas atau perak. Sebagai sumber panasnya dapat menggunakan bara api, kemudian nyala api semprot atau pemanas elektronik solder listrik. Beberapa jenis alat baterai lunak disajikan pada gambar berikut ya. Nah, ini ada alat baterai tipe bakar, kemudian ada solder ya. Ada yang mungkin ini sering kalian lihat deh, 1, 2 ini mungkin. Kemudian ada baterai semprot atau gas tipe tabung yang dan tipe selang blender seperti itu. Karena karakter fisik logam pengisi yang digunakan relatif sangat berbeda, artinya titik cair sangat rendah dibanding dengan logam kerja, sifat sambungan baterai lunak tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, sambungan baterai lunak umumnya tidak untuk keperluan pembebanan, misalkan beban tarik atau beban geser. Filler untuk baterai lunak umumnya adalah logam paduan dengan bahan dasar timah dan timah hitam atau timbal serta sedikit campuran antimon.
dan tembaga. Semakin tinggi kadar timah putihnya, maka semakin rendah titik cairnya dan semakin lentur sifat fisiknya. Titik lebur timah solder bervariasi dari 313 sampai 183 atau dari 183 sampai 313. Klasifikasi umum untuk jenis timah patri berdasarkan kandungan timahnya, yaitu sebagaimana klasifikasi ASTM nanti ada di tabel 8.1. Ada beberapa jenis flux yang dapat digunakan untuk patri. Ada flux yang bersifat umum untuk berbagai jenis logam, ada juga flux yang hanya efektif untuk logam tertentu saja. Berdasarkan bentuknya, ada flux yang berbentuk cair, pasta, serbuk, ataupun padat. Sedangkan berdasarkan sifat kimia fisiknya, dikenal juga flux berkarat atau flux tidak berkarat. Flux jenis berkarat umumnya lebih efektif, tetapi dapat menimbulkan bekas karat di sekitar sambungan. Untuk itu harus segera dibersihkan setelah pekerjaan selesai. Flux jenis ini tidak dapat digunakan untuk pekerjaan elektronik. Bahannya itu ada klorida seng, adalah salah satu jenis flux berkarat yang paling umum digunakan. Flux tidak berkarat umumnya digunakan untuk keperluan rangkaian elektronik. Itu ada resin, adalah yang cukup luas penggunaannya. Beberapa jenis logam yang memerlukan flux jenis khusus diantaranya adalah aluminium, perunggu, besi tuang, dan stainless steel. Beberapa jenis logam ada yang bisa menggunakan baik jenis flux berkarat maupun tidak berkarat, tetapi ada pula logam yang hanya dapat menggunakan salah satunya saja. Kuningan atau loyang, seng, perak, dan tembaga dapat menggunakan kedua jenis flux, sedangkan baja hanya menggunakan jenis flux berkarat saja. Air keras adalah zat kimia yang bersifat asam. Air keras juga dijual di pasaran, umumnya tidak langsung digunakan, tetapi harus dilunakkan dahulu dengan potongan kecil logam seng. Ya, ada tabel yang tadi ya 8.1, kode ASTM, dan kemudian ada komposisi bahannya seperti itu. Dan nanti kita bisa lihat titik cairnya berapa gitu ya. Ini ada contoh brazing dan soldering ya tadi, soldering dan brazing. Mungkin yang nanti akan kalian lakukan yang ini ya, seperti ini. Ini juga contoh sambungan tadi parit lunak dan parit keras. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.